Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hari ini anak-anak semua sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kita akan melanjutkan pelajaran. Kali ini Ustadzah akan menyampaikan di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Di KD 3 kita akan belajar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan tujuan pembelajaran mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ya, dari ayat ini berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, untuk mencari rezeki di muka bumi, dengan mensyukuri nikmatnya dan tentu dengan selalu mengingat nama Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pada pembelajaran jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, kita tahu kondisi geografis Indonesia itu beragam. Dengan keragamannya maka akan berpengaruh kepada jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yaitu semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dalam pemanfaatannya kita harus selalu bersyukur dan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. 1. Di bidang agraris. Kenapa di bidang agraris? Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada padi, jagung, kentang, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah di bidang peternakan. Peternakan itu adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri apa saja? Daging, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan menjadi 3. 1. Peternakan hewan kecil. 2. Peternakan hewan besar. 3. Peternakan unggas. Peternakan hewan kecil misalnya yang sering kita pelihara di rumah. Misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri bisa dipelihara dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang cukup banyak. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil biasanya dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh swasta dan pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini adalah meningkatkan mutu peternakan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah itu antara lain memberikan bantuan bibit unggul, juga menyediakan pakan ternak bermutu serta memberikan penyuluhan kepada para peternak. Yang ketiga adalah perikanan. Dalam hal ini dibagi menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. Yang dimaksud dengan perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat.
Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk. Saya ulangi ya, perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, dan bendungan, empang, sawah, kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan misalnya lele, nila, mujair, gurame, mas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir laut. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Sedangkan perikanan air laut itu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain itu, penduduk Indonesia hasil tangkapannya juga dijual belikan secara besar, misalnya untuk ekspor. Kita lanjutkan. Jenis usaha ekonomi yang keempat adalah pertambangan. Jika dilihat dari geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang sangat melimpah, sehingga kita menggunakannya juga harus bijaksana. Barang tambang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu barang tambang mineral, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang kedua adalah barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Sedangkan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital, pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika eksploitasi secara terus-menerus, maka ketersediaan barang tambang akan cepat habis, sehingga dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia adalah PT Pertamina, Aneka Tambang, PT Freeport, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Jenis usaha ekonomi yang kelima adalah kehutanan. Ya, dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan sangat penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari sisi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Untuk kita lanjutkan. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana tersebut, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Jenis usaha ekonomi yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas, sehingga terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih
harga jual dan harga beli. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor. Ekspor itu berarti usaha menjual barang dari dalam ke luar negeri, sedangkan impor itu memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Usaha ekonomi yang ke-7 yaitu perindustrian. Perindustrian itu adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi usaha industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Iya. Ya, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti kalian juga bisa menyimak di buku yang sudah ada di kalian. Ustazah akhiri pembelajaran kali ini dengan hamdalah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.